Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi karena sudah bersedia menjadi salah satu peserta saya pada hari ini. Dan silahkan perkenalkan kembali karena beda. Nama saya Rizka. Nama saya Kirana. Nama saya Asmi. Dan saya sendiri sebagai narasumber bernama Nur Masita. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang namanya kartografi dasar. Jadi kartografi itu ilmu membuat peta. Jadi kalau didefinisikan kan kartografi dasar, jadi yang akan kita bahas itu dasar-dasarnya yang untuk pemula. Jadi kartografi itu adalah ilmu dan seni dalam pembuatan dalam gambar permukaan bumi dalam pembuatan peta. Kenapa dikatakan ilmu? Karena dalam membuat peta harus dibutuhkan yang namanya ketelitian dan sesuai dengan fakta yang ada di permukaan bumi. Kayak harus sesuai dengan fakta, misalnya kayak gambar peta kecamatan Sabang harus sesuai dengan yang ada di kecamatan Sabang, dan dibutuhkan yang namanya ketelitian. Dibutuhkan kayak harus teliti, harus tepat, harus sesuai dengan fakta yang ada. Dan kenapa dinamakan seni? Karena dalam pembuatan peta itu harus ada nilai estetikanya supaya menarik, supaya pembaca kayak tertarik baca itu peta. Kayak bayangkan kayak peta yang di buku-buku di atlas, tidak ada warna sama sekali, hanya garis-garis, pasti kayak pembacaan tidak menarik untuk membacanya. Berbeda kalau ada simbol-simbolnya kayak rumah-rumah kah, warna-warnanya, pasti kayak menarik untuk baca. Itu dinamakan kartografi. Jadi kartografi itu ilmu dan seni dalam pembuatan peta. Itu supaya gampang dipahami. Jadi orang yang membuat peta itu dinamakan kartografer. Kayak sama halnya orang yang foto dinamakan fotografer. Sama dengan ini pembuat peta dinamakan kartografer. Jadi selanjutnya itu perkembangan peta dari zaman ke zaman. Ada 3 periode. Periode awal itu pada tahun atau sejak 2300 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia. Ini pada periode ini pembuatan peta itu baru di batu bebatuan atau tanah liat, kayak digambar di batu atau di tanah liat. Nah, pada zaman Yunani kuno perkembangan peta sangat besar. Adanya penemuan teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Itu dikemukakan oleh Aristoteles. Bumi itu bulat, itu pada zaman Yunani kuno. Pada periode ini peta masih dibuat dengan tulisan tangan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perkembangan peta pun mulai memasuki ranah matematis. Jadi kayak pada periode awal ini juga sudah memasuki kayak membuat peta itu sesuai dengan ukuran. Pengukuran jarak pun jadikan salah satu alasan untuk mengubah peta yang dibuat menjadi sesuatu yang memiliki nilai absolut. Jadi kayak intinya periode awal itu kayak masih awal-awal sekali, masih di bebatuan lah, masih ada teori yang mengatakan kayak bumi itu bulat dan sebagainya. Kemudian memasuki periode pertengahan, itu pada abad ke-15 sampai ke-17. Perkembangan peta menjadi lebih maju. Pembuatan peta pada abad ini masih menggunakan tangan dan disebarluaskan secara terbatas. Tidak jarang masih banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada peta, seperti informasi orientasi yang tidak sesuai dengan atau skala yang tidak proporsional. Artinya kayak skalanya tidak proporsional pi. Seni silahkan. Seni proporsional pi, kayak masih minim peralatan yang digunakan, sehingga semua bergantung pada ingatan dan imajinasi kartografer yang membuatnya. Kayak harus sesuai dengan orang yang membuat peta itu kayak harus pas sesuai dengan imajinasinya, kayak mengingat betul bagaimana itu tempatnya, ya begitu. Namun peta-peta pada zaman ini sudah memiliki nilai estetika karena sudah ada pewarnaannya, sudah ada teknik-teknik penggambarannya, sehingga menghasilkan peta yang sangat artistik. Bukan aman, artistik kayak nih, menarik nih.
Oh ya, kemudian memasuki periode modern. Pada abad ke-17, perkembangan peta mulai memperhatikan akurasi dan presisi objek yang digambarkan. Seiring dengan perkembangan zaman ke era digital, pembuatan peta pun beralih menggunakan berbagai peralatan. Kayak ada peralatan digital, kayak komputer, kamera kan pengadam juga. Kayak itu periode modern. Jadi ada 3 periode awal itu kayak masih di bebatuan dan tanah liat. Kalau periode pertengahan kayak memiliki nilai artistik, dan periode modern itu menggunakan alat-alat digital. Oke, selanjutnya itu kita membahas yang namanya proyeksi peta. Jadi pembahasan proyeksi peta itu panjang sekali, tapi dasar-dasarnya saja. Jadi intinya itu proyeksi peta memindahkan peta dari satu peta ke peta lain, kayak globe. Tahu kan globe? Tahu globe? Kayak itu peta yang ada di globe dipindahkan ke bidang datar, kayak dipindahkan ke apa lagi namanya? Di kertas, di kanvas. Itu ada teknik-tekniknya, tidak langsung memindahkan, kan ke globe bundar. Sedangkan kertas itu kayak datar. Jadi kayak bagaimana caranya peta yang ada di globe itu dipindahkan ke bidang datar, tetapi sesuai dengan ukurannya. Kayak susah dan memiliki teknik tertentu. Selanjutnya yaitu apa lagi? Lupa Kak. Selanjutnya yaitu komponen-komponen peta. Ada isi peta, ada judul peta, skala peta, dan simbol arah. Isi peta, isinya peta. Kayak gambar. Isi peta menunjukkan isi dari makna ide penyusunan yang disampaikan kepada pengguna peta. Isinya peta sesuai dengan peta yang mau dibuat. Kayak peta kecamatan berarti isinya harus kecamatan Sabang, kayak begitu. Nah, kemudian judul peta itu sesuai dengan kayak peta, misalnya peta Sulawesi Selatan, peta Indonesia, peta penyebaran penduduk, kayak gitu. Peta penyebaran COVID. Kemudian skala peta dan simbol arah. Kayak simbol arah itu utara, selatan, barat. Kalau skala itu misalnya kayak 1/10.000, artinya 1 cm di peta, 10.000 meter di aslinya, kayak begitu. Kemudian legenda atau keterangannya agar bisa dibaca itu peta. Misalnya ada keterangan, misalnya sungai warnanya biru, ada keterangan seperti begitunya. Kemudian inset itu kayak misalnya peta Sulawesi Selatan, mau ke Isum Makassar, itu Makassar. Jadi kayak di sampingnya itu ada lagi kan kecil, jadi zoom biar perbesar, itu jelas itu peta Makassar. Itu inset, paham itu? Nah, kemudian grid itu kayak ada itu kotak-kotak. Grid itu dalam selembar peta sering terlihat dibubuhi semacam jaringan kotak-kotak atau grid system. Tujuannya untuk memudahkan penunjukan lembar peta dari sekian banyak lembar peta, dan untuk memudahkan penunjukan letak sebuah titik di atas lembar peta. Kemudian ada namanya nomor peta, kemudian ada namanya sumber atau keterangan riwayat peta, ada koordinat, dan lain sebagainya. Itu juga. Dan peta itu ada 2 jenis secara umum. Ada peta umum, ada peta tematik. Kalau peta umum itu kayak dibuat oleh pemerintah, jadi jelas, kayak peta Indonesia, peta kecamatan, kayak khusus begitu. Sedangkan peta tematik itu kayak peta kayak khusus untuk peta penyebaran COVID, kayak begitu. Nah, itu peta tematik. Kalau peta umum kayak
daerah gitu. Kalau peta tematik itu kayak peta penyebaran penduduk, penyebaran tempat ibadah kayak begitu. Itu jadi dipahami, itu dasar-dasarnya kartografi dasar. Jadi kalau membuat peta itu harus ada isinya, harus ada judulnya, harus lengkap. Paham ya sampai sini? Nah, jadi selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada terus. Jadi sekian hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.